ini, oh nyari-nyari dia, istrinya mau cepet anterin saya ke pasar, nggak ada kuncinya. Kata istrinya, adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Betul itu, karena ada apa? Lahu qarinah, ada qarinah. Apa qarinahnya? Dia punya motor, dan kalau dia itu naruh motor depan rumah, biasanya kuncinya dibawa ke dalam dan biasanya dicantolin. Dicari-cari nggak ketemu bukan berarti tidak ada. Ada kuncinya dalam rumah tapi belum ditemukan. Tetapi dia harus punya lahu dalilun wa hujjatun wa qarinatun. Qarinahnya apa? Adanya motor di depan rumah, motor dia. Masa iya dia punya motor nggak punya kunci? Betul apa tidak? Kemudian dia biasanya bawa kunci itu ke dalam rumah. Kemudian dia ingat naruh di paku. Itu korinahnya banyak, hujahnya banyak, dalilnya banyak, hanya belum ditemukan aja itu kunci. Tapi Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad itu laisa lahu qarinah, laisa lahu dalil, wa laisa lahu hujjah. Enggak boleh pakai dalil la adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tetapi pakai dalilnya adalah al ilmu bi adami dalili dalilun. Mengetahui tidak adanya dalil adalah dalil bahwa memang orang itu tidak ada, atau memang minimal orang itu bukan anak Ahmad bin. Yang kedua pakai dalilnya adalah la ibrata bidzannil bayyini khata'uh, tidak direken, tidak dihitung sebuah sangkaan yang telah jelas salahnya. Guru-guru kita, yai-yai kita, mbah-mbah kita tidak pernah nanya-nanya silsilah kalau ada Habib. Ada Habib, ana Habib, turunan Nabi, Masya Allah, terima kasih Bib, barokah doain pondokane. Doa, Allahumma sholli ala sayyidina. Siapin, gak punya duit juga. Alhamdulillah. Kenapa? Husnudzon, namanya husnudzon, namanya dzon, namanya kita ya kita terima saja, mudah-mudahan ada barokah. Kata ketum juga barokah kalau kita husnudzon. Betul, orang husnudzon itu barokah. Tetapi apabila sebuah dzon itu qad tabayyana khata'uhu fala sabila lahu bid-dalil, maka tidak boleh lagi dijadikan dalil. Kalau sudah ada dalilnya nggak bisa. Yai Syakir misalnya orang Bekasi, tiba-tiba ada tetangganya yang meninggal ibunya, bayinya lahir di rumah sakit, dibawa ke Tuban untuk menjaga kehormatan kemuliaan anak ini. Kasihan nggak punya ibu, nggak punya ayah. Dikatakan anak siapa ini Yai Syakir? Anak saya. Husnudon semua, bisa jadi anaknya Yai Syakir benar. Maka ditanya sama orang-orang desa, itu anak siapa? Anak Yai Syakir dari Bekasi, namanya Zon. Tapi setelah 20 tahun mau dinikahkan, Yai Syakir ini juga ngegeruyeng aja dalam pikirannya, ini saya mau nikahkan atas nama saya atau bagaimana? Kalau atas nama saya nggak sah karena saya bukan walinya. Kalau misal saya sebutkan, maka nanti dia takut sedih. Tiba-tiba lah bismillah aja, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, katanya. Mau dinikahkan aja sama Yai Syakir. Tiba-tiba datang Yai Ansori, namanya Yai Ansori, rambut gondrong. Nanti dulu. Nanti dulu, jangan dinikahkan. Ini saya telah dapat informasi dari Bekasi bahwa ini bukan anaknya Kak Haji, ini anaknya tetangga Kak Haji, ibunya meninggal, Kak Haji kasihan, kemudian Kak Haji asuh dia sebagai anak sendiri, nggak bisa nikah. Mana katanya dalilnya? Ini tuh rumah sakitnya, ini bukti dari rumah sakit bahwa ini bayi anaknya Samlawi. Samlawi lagi, ibunya Samsiah, bukan anak Kak Haji.
Dulu-dulu kalau orang sampai ditanya di pengadilan pun, di pengadilan Tuban, ini si anak ditanya, hei apa namanya Gus Jami, anak siapa itu? Kamu bersaksi di depan pengadilan setelah disumpah. Saya tanya, kata hakim, anak siapa itu? Anak Kiai Sakir. Sah apa tidak? Sah. Karena suhroh wal istifadah sudah tasamu bainan nas fi palang wa fi soko, bahwa anak ini anak Kiai Sakir. Tapi ketika surat dari rumah sakit ini sudah ada, jelas ini bukan anak Kiai Sakir, suhro istifadah itu gugur semua. Jadi suhro dan istifadah itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, innan nasaba mimma yasbutu bisyuhrati wal istifadah illa ayyasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhroh dan istifadah. Syuhroh istifadah itu kesaksian tanpa melihat, cukup mendengar dari orang-orang saja. Orang mengatakan itu anak Kiai Sakir, kita percaya saja itu anak Kiai Sakir. Kalau ditanya oleh hakim anak siapa, kita tidak dianggap berdosa, tidak dianggap berbohong kalau mengatakan anak itu anak Kiai Sakir, karena sudah syuhroh dan istifadah. Dulu sebelum ada penelitian nasab Ba'lawi, orang yang mengatakan Ba'lawi turunan Nabi itu tidak berdosa. Kenapa? Sudah syuhroh wal istifadah. Tapi ketika surat lahirnya ada bahwa Ubaid ini leluhur mereka bukan turunan Ahmad, ya ndak boleh. Kan kitabnya sekarang baru ditemukan. Kitab-kitabnya ini banyak, itu sekarang baru ada di Indonesia. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu nggak mau baca-baca kitab nasab-nasab, ngatosin hati. Saya aja ini kerasa hatinya atos 2 tahun mikirin nasab. Biasanya bacanya hikam, baca Quran baru setengah ayat udah menangis, sekarang 10 ayat baru terasa. Kenapa? Atos baca kitab nasab gitu. Nasab dewek dudu. Tapi kewajiban la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang alim untuk menyembunyikan, haram hukumnya. Kalau misalnya Yai Ansori tadi tahu si perempuan itu bukan anaknya Yai Sakir, mau dikawinkan saja oleh Yai Sakir, hukumnya haram. Karena nanti akan berzina seumur-umur itu, kehitungnya.